Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Pada pertemuan kita siang ini, saya akan membahas soal-soal tugas yang sudah pernah saya berikan sebelumnya. Baik, kita mulai. Oke, sekarang kalian perhatikan. Saya mulai dengan soal tugas pertemuan pertama. Soal A, meskipun tujuannya sama, namun ada perbedaan antara tax avoidance dan tax planning. Jelaskan. Tax avoidance dan tax planning memiliki tujuan yang sama, ya, yaitu meminimalkan beban pajak yang ditanggung. Perbedaannya, tax avoidance memanfaatkan kelemahan atau dikenal istilahnya loophole ketentuan perpajakan pada suatu negara. Sedangkan tax planning menggunakan skema yang memang sudah diatur dalam ketentuan perpajakan, di mana sifatnya tax planning menghindari sengketa antara subjek pajak dan otoritas pajak. Jadi, tax avoidance itu berpotensi memang menimbulkan sengketa. Kenapa? Di dalam ketentuan peraturan perpajakan, seringkali banyak peraturan yang multitafsir. Nah, multitafsir inilah yang dimanfaatkan, sehingga berpotensi terjadinya dispute atau sengketa. Ya. Sebaliknya, kalau tax planning, dia memang sudah menggunakan skema yang sudah diatur, ya, jadi hanya memanfaatkan. Ya. Soal kedua, Budi, statusnya K3, merupakan pengusaha di bidang perdagangan barang elektronik. Tahun 2022 pembukuannya sebagai berikut. Di sini kalian bisa lihat penjualannya 6 miliar, beban pokok penjualannya 4.645 juta. Kemudian di sini ada pencatatan pengeluaran Budi. Ya, kalian bisa lihat dari A sampai I, ya. Dari mulai gaji, komisi dan lain-lain 310 juta sampai dengan I biaya pengeluaran lainnya 10 juta, total biaya 769.625.000. Kemudian ada informasi yang terkait koreksi, ya, fiskal, atau ada perbedaan perlakuan pajak, ya, terhadap pencatatan biaya-biaya Budi, di mana perbedaan tersebut dalam rangka menghitung pajak terhutang. Ya, informasinya kalian bisa lihat di dalam gaji, tunjangan dan lain-lain, yang ini, ya, di atas huruf A. Di sini kan gaji, komisi dan lain-lain kan 310 juta. Nah, di dalam angka ini ada transaksi pengeluaran pemberian fasilitas rekreasi karyawan sebesar 10 juta. Kemudian B, di dalam biaya premi asuransi, nah, kalian lihat premi asuransi kan
catatan Budi setotalnya adalah 17.500.000. Nah, di dalam 17.500.000 ini terdapat asuransi kebakaran bangunan kantor dan asuransi kesehatan pribadi ya, Budi 1 juta ya. Demikian seterusnya ya, kalian bisa baca sendiri huruf C-nya. Di dalam biaya listrik dan telepon, di dalam biaya perjalanan dinas ke luar negeri, kemudian ada iklan promosi, biaya pemeliharaan, penyusutan, kemudian ada biaya pajak dan retribusi ya, di dalamnya masing-masing ada informasi yang terkait dengan koreksi fiskal ya. Seperti yang kalian ketahui, koreksi fiskal itu adalah perbedaan perlakuan antara akuntansi dan pajak ya. Pertanyaannya, berikan saran kepada Budi, mana yang lebih menguntungkan? Apakah bentuk usaha perorangan atau badan hukum perseroan terbatas? Jadi maksudnya di sini kan Budi sudah menyelenggarakan pencatatan ya, seperti informasi di atas. Tetapi dia masih menggunakan perseorangan ya. Kemudian Budi berpikir untuk menggunakan bentuk badan hukum perseroan terbatas untuk menaungi semua kegiatan usahanya. Tetapi Budi lagi mengevaluasi mana yang lebih menguntungkan dari aspek perpajakan. Apakah tetap seperti yang sekarang, bentuk usaha perseorangan, atau badan hukum perseroan terbatas. Ya. Nah, seperti yang kalian ketahui, yang pernah saya jelaskan di materi sebelumnya, salah satu tax planning adalah melalui pemilihan bentuk badan usaha. Ya. Ada beberapa pilihan bentuk badan usaha, mana yang lebih menguntungkan. Ya. Jika kita lihat dari aspek perpajakan. Ya. Nah, Budi sekarang mengalami dilema ini. Apakah tetap yang perseorangan atau ia membentuk perseroan terbatas. Nah, coba kita lihat perhitungannya ya untuk melihat mana yang lebih menguntungkan dari aspek perpajakan. Kita mulai jika Budi tetap menggunakan bentuk usaha perorangan. Nah, di sebelah kiri tabel di sini adalah laporan laba rugi komersial ya. Kemudian kalian membuat koreksi fiskal positif dan negatif. Kemudian sebelah kanannya ini adalah laba rugi fiskal ya. Nah, masukkan informasi koreksi fiskal ya. Yang terkait dengan biaya, umumnya jenisnya adalah koreksi positif ya. Nah, kalian masukkan sesuai pos-pos biayanya. Kemudian kalian akan mendapatkan penghasilan kena pajak atau laba kena pajak atau laba fiskal ya. Jadi kalau kalian lihat di sini komersialnya laba sebelum pajak menurut akuntansi atau komersial 585.375.000. Kalau penghasilan kena pajak setelah dikoreksi penghasilan kena pajaknya atau laba kena pajak adalah 647.375.000 ya. Karena ini bentuknya adalah perseorangan, jadi menggunakan NPP orang pribadi, maka penghitungan pajak terutangnya menggunakan tarif orang pribadi. Nah, sekarang kita mulai menghitung status Budi K3, kawin dengan tanggungan 3 orang, PTKP-nya adalah 72 juta. Dikurangi, mendapat penghasilan kena pajak 575.375.000. Kemudian penghasilan kena pajaknya kita hitung ya sesuai dengan ketentuan tarif PPh orang pribadi. Seperti yang kalian ketahui ada 5 lapisan ya. Kita mulai 5% kali 60 juta
Kemudian 15% tarif kedua dikalikan 190 juta. Kemudian yang ketiga tarifnya 25% kali 250 juta. Jadi kalau kalian perhatikan 3 tarif ini 60 juta sudah digunakan untuk 5%, 190 juta digunakan untuk 15%, 250 juta digunakan untuk tarif 25%. Jadi totalnya penghasilan kena pajak yang sudah digunakan 3 tarif ini adalah 500 juta. 60, 190 tambah 250. 500 juta. Sedangkan penghasilan kena pajak adalah 575 juta sekian. Berarti kelebihan penghasilan kena pajak di atas 500 juta dikenakan tarif lapisan keempat, yaitu 30%. Nah, setelah kalian lakukan perkalian, kalian mendapat angka PPh terutangnya 116.612.500. Kurangi dengan kredit pajak jika ada. Lihat dalam soal. Dalam soal tidak ada data khusus terkait kredit pajak. Tetapi di dalam informasi untuk koreksi fiskal di huruf H ini ada keterangan dalam biaya pajak dan retribusi termasuk pengeluaran untuk retribusi Pemda 600.000 dan angsuran pokok PPh pasal 25 bulan Januari sampai dengan Desember sebesar 16.500.000. Jadi Budi waktu bayar PPh pasal 25 dari mulai bulan Januari dan sampai Desember dia mencatat pengeluaran angsuran PPh pasal 25-nya ke dalam biaya pajak dan retribusi. Karena dia salah mencatatnya, maka kita koreksi fiskal. Waktu kita bikin koreksi fiskal. Lihat di angka 8. Ada koreksi positif 16.500.000. Artinya kita keluarkan biayanya dari perhitungan laba rugi fiskal. Ya, kita keluarkan. Nah, angka 16.500.000 ini yang kita kurangi dari biaya, itu kita pindahkan menjadi pajak dibayar di muka atau dikenal istilahnya kredit pajak. 16.500.000. Jadi mengurangi berarti nilai angka PPh kurang bayarnya adalah 100.112.500. Itulah pajak yang harus dibayar Budi jika dia menggunakan NPWP orang pribadi atau bentuk usaha perorangan. Bagaimana jika dia memilih perseroan terbatas? Kita lakukan perhitungannya. Sama caranya ya. Sama dalam menghitung koreksi fiskalnya. Nanti kita akan mendapat laba kena pajaknya adalah 647.375.000, sama seperti bentuk orang pribadi tadi ya. Nih. Jadi laba kena pajaknya 647.375.000. Ya, sama. Nah, karena dia memilih bentuk perseroan terbatas, jadi tidak mendapat pengurangan PTKP. PTKP hanya berhak dikurangi jika menggunakan NPWP orang pribadi. Jadi kalau perseroan terbatas tidak berhak. Nah, karena dia tidak berhak mendapat pengurangan PTKP, maka kita langsung ke perhitungan pajak terutang. Nah, sekarang perhatikan, berapakah penjualan bruto Budi? 6 miliar. Ini lihat ya. Ini 6 miliar. Berarti di atas 4,8 miliar ya. Tetapi di bawah 50 miliar. Nah, menurut ketentuan
peredaran bruto yang di atas 4,8 tetapi di bawah 50 miliar itu tarif pajaknya mendapat fasilitas pengurangan 50%, atau dikenal dengan tarif pasal 31E, ya. Nah, cara menghitungnya agak berbeda. Langkah pertama, kita harus membagi penghasilan kena pajaknya menjadi dua. Yang pertama, mendapat fasilitas, jadi penghasilan kena pajak yang mendapat fasilitas pengurangan tarif 50% tadi. Yang kedua adalah penghasilan kena pajak yang tidak mendapat fasilitas pengurangan tarif. Nah, bagaimana cara memisahkannya? Kita mulai yang pertama. 4,8 miliar, kalian perhatikan di sini, 4,8 miliar dibagi dengan jumlah peredaran bruto yang di laporan laba rugi itu 6 miliar dikalikan dengan laba kena pajak. Maka kita mendapat angka penghasilan kena pajak yang mendapat fasilitas pengurangan tarif sebesar 517.900.000. Kemudian kita menghitung yang bagian kedua, yaitu penghasilan kena pajak yang tidak mendapat fasilitas. Dengan cara total laba kena pajak 647 juta sekian, nih, kurangi dengan hasil perkalian bagian pertama 517.900.000, yaitu yang ini kan angka bagian pertama ini adalah angka penghasilan kena pajak yang mendapat fasilitas pengurangan tarif. Nah, sedangkan yang tidak mendapat fasilitas pengurangan tarif ya tinggal dikurangi saja. Maka terdapat sisa 129.475.000. Jadi penghasilan kena pajak terbagi dua. Nah, sekarang kita menghitung PPh badan terutang. Kita hitung yang pertama, yang mendapat fasilitas pengurangan tarif. Caranya 50% kali 22% kali 517.900.000. Kalian mendapat angka ini. Kemudian bagian kedua tidak mendapat fasilitas pengurangan. Jadi langsung tarif 22% kali 129.475.000. Dapat angka segini. Totalin, jadi totalnya adalah PPh badan terutang nilainya 85.453.500. Kurangi dengan angsuran PPh pasal 25 16.500.000, maka mendapat angka PPh kurang bayar sebesar 68.953.500. Ada dua angka yang kalian perhatikan. Pertama, jumlah PPh badan terutang, kedua PPh kurang bayar. Nah, sekarang kalian fokus ke PPh badan terutang. Jika memilih bentuk usaha orang pribadi, persorangan, PPh terutangnya nilainya adalah 116.612.500. Kalau memilih perseroan terbatas 85.453.500. Berarti beban pajak terutang lebih besar jika Budi menggunakan bentuk usaha perorangan atau menggunakan NPWP orang pribadi daripada Budi menggunakan bentuk usaha perseroan terbatas atau PT. Ya. Jadi kesimpulannya, mana yang lebih menguntungkan bagi Budi dari aspek perpajakan? Bentuk usaha perorangan atau perseroan terbatas? Jawabannya perseroan terbatas. Lanjut. Soal tugas pertemuan 2. PT Lensa memiliki aset tetap bangunan, termasuk tanah, dengan harga perolehan 6,1 miliar yang dibeli tahun 2001. Bangunan ini disusut pakai garis lurus, masa manfaat 20 tahun. Jadi beli 2021. Umur masa manfaat masa manfaat 20 tahun. Berarti kalian bisa menyimpulkan
bangunan ini berakhir masa manfaatnya pada tahun 2020 ya. 2020. Caranya gampang hitungnya. 2001 beli tambah 20 tahun 2021 dikurangi 1 ya. Jadi berakhirnya tahun 2020 ya. Kenapa dikurangi 1? Jawabannya sederhana, karena 2001-nya dihitung. 2020-nya dihitung ya. Jadi totalnya 20 tahun. Jadi kembali berakhirnya masa manfaat bangunan PT Lensa 2020. Oke. Pada awal 2022 berdasarkan penilaian perusahaan jasa penilai appraisal, nilai wajar bangunan tersebut 15 miliar. Sekarang kembali ke harga perolehan bangunan. Sejak 2021 nilai buku bangunan sudah 0 ya. Karena sudah habis masa manfaatnya pada tahun 2020. Jadi dengan kata lain 2021 nilai bukunya sudah 0, 2022 nilai bukunya sudah 0. Oke. Nah, di tahun 2022 dinilai mendapat penilaian kembali dari sebuah perusahaan appraisal. Appraisal itu jasa penilai. Berapa nilai wajarnya? 15 miliar. Oke. Nah, sekarang lanjut soal jika kondisi perusahaan diasumsikan. Pertama, perusahaan tidak memiliki rugi fiskal. Ini asumsi pertama ya. Asumsi kedua, perusahaan punya rugi fiskal 1 miliar. Rugi ini berasal dari tahun 2017. Dan sampai tahun 2021, kompensasi kerugiannya baru digunakan 500 juta. Oke, itu asumsi kedua. Jadi dengan kata lain, asumsi keduanya perusahaan memiliki rugi fiskal. Kalau asumsi pertama tidak memiliki rugi fiskal. Oke. Kemudian informasi berikut, laba tahun berjalan diprediksi laba tahun berjalan 2022 diprediksi 2,5 miliar. Pertanyaannya, apakah perusahaan sebaiknya melakukan revaluasi atau tidak? Dasarkan kepada dua asumsi tersebut. Jika perusahaan tidak punya rugi fiskal, jika perusahaan tidak memiliki rugi fiskal, apakah revaluasi tetap dilakukan atau tidak? Menguntungkan atau tidak? Asumsi kedua, apakah revaluasi dilakukan atau tidak jika perusahaan memiliki rugi fiskal 1 miliar? Ya, kurang lebih begitu maksud pertanyaan. Oke, kita mulai melakukan perhitungan. Langkah pertama kita tentu menghitung potensi pajak yang muncul dari nilai revaluasi bangunan atau penilaian kembali bangunan. Ya, potensi pajaknya dulu kita hitung. Harga perolehan 6,1 miliar. Ya. Akumulasi yang sudah dilakukan 20 tahun dari tahun 2001 sampai 2020 sama 6,1 miliar. Berarti nilai buku bangunan tahun 2021 0. Di tahun 2022 nilai revaluasinya 15 miliar. Berarti tentu ada surplus revaluasi atau selisih lebih penilaian kembali yaitu 15 miliar. Nah, menurut ketentuan perpajakan, selisih lebih penilaian kembali aset tetap itu merupakan objek PPh final pasal 4 ayat 2 dengan tarif 10%. Maka kalian hitung PPh finalnya dapat angka 1,5 miliar. Jadi dengan kata lain ini adalah potensi. Jika melakukan revaluasi, kita harus bayar PPh final 1,5 miliar. Jika tidak melakukan revaluasi, tidak ada pembayaran PPh final. Ya. Jadi ini angka perhitungan pertama yang harus kita lakukan. Oke, kita mulai asumsi.
Perusahaan tidak memiliki rugi fiskal. Nah, lakukan perbandingan perhitungan ya antara melakukan revaluasi dengan tidak. Bandingkan ya. Nah, ini saya sudah kasih tabelnya. Prediksi 2,5 miliar. Jadi revaluasi atau tidak, revaluasi atau tidak sama prediksi ya, 2,5 miliar. Nah, kalau kita melakukan revaluasi, maka ada ketentuan pajak ya, ketentuan akuntansi dan pajak juga sama. Nilai aset baru hasil penilaian kembali itu merupakan nilai buku fiskal yang dapat didepresiasikan untuk masa manfaat yang baru ya. Kalian lihat di slide ya, di slide yang saya berikan waktu membahas revaluasi aset tetap. Jadi dengan kata lain, kalau kita melakukan revaluasi, kita muncul biaya baru ya. Biaya barunya apa? Biaya penjujutan aset revaluasi. Cara menghitungnya ada di bagian bawah, 5%. 5% ini tarif penyusutan per tahun. Ya. Dari asumsi 20 tahun. Ya. Jadi 100% bagi 20 tahun, tarif per tahunnya 5%. Ya. Nanti kalian biar nggak bertanya ya dari mana angka 5%. Dikalikan dengan nilai sisa buku fiskal yang baru, yaitu nilai aset penilaian kembali 15 miliar. Maka dapat biaya penyusutan baru jika melakukan revaluasi, yaitu 750 juta. Kurangi. Jadi jika melakukan revaluasi, maka laba setelah penyusutannya menjadi 1.750 juta sekian ya. Jika tidak, ya tetap nggak ada biaya penyusutan baru. Ya. Kemudian asumsinya kan tidak ada kompensasi kerugian, kasih 0. Jadi penghasilan kena pajaknya dapat ya, kalian bisa lihat di sini. Hitung PPh badan terutang dari penghasilan kena pajak masing-masing. Oke, PPh badan terutangnya jika melakukan revaluasi terutang 385 juta. Jika tidak melakukan revaluasi 550 juta, terjadi perbedaan. Tetapi tadi kalau kita melakukan revaluasi di sini PPh badan terutang memang lebih kecil. Tetapi kita kan harus menanggung BPH final 1,5 miliar. Jadi total beban pajak 1.885 juta. Kalau kita melakukan revaluasi. Jika tidak melakukan revaluasi, cukup 550 juta. Jadi dari segi aspek perpajakan, saya ulangi lagi, mana lebih menguntungkan? Ya tentu tidak melakukan revaluasi, karena beban pajaknya secara total lebih kecil. Tetapi perlu kalian ingat, selain dari aspek perpajakan, revaluasi juga perlu dipertimbangkan aspek-aspek lain, misalnya aspek keuangan, ya. Karena umumnya biasanya revaluasi secara umum ya tujuannya adalah untuk meningkatkan nilai aset, ya. Apa tujuan meningkatkan nilai aset? Terkait dengan harga jual saham. Itu yang pertama. Ya, semakin tinggi aset, menggelembung aset, nilai harga jual saham ikut naik. Ya. Kemudian ada pertimbangan lain terkait dengan pinjaman eksternal dari bank atau kreditur. Ya. Nah, jadi kembali keputusan melakukan revaluasi tidak semata-mata berdasarkan aspek perpajakan, ya, tapi juga ada aspek lainnya terkait dengan value saham dan pinjaman eksternal. Ya, jadi yang saya jelaskan ini hanya dari aspek perpajakan. Oke, kita lanjutkan. Jika perusahaan asumsi kedua memiliki rugi fiskal.
Nah, saya kira ini kalian bisa baca sendiri ya. Intinya kalian bisa lihat di sini total beban pajak revaluasi ya. Jika melakukan revaluasi memang jauh lebih besar ya daripada tidak melakukan revaluasi ya. Jadi ada atau tidak itu sebenarnya nggak ngaruh ya. Cuman memang perbedaannya ada atau tidak rugi fiskal hanya di perhitungan ya, di perhitungannya saja. Misalnya ada ketentuan perpajakan, jika terdapat selisih lebih penilaian kembali atau revaluasi, maka PPh final terutangnya itu dihitung setelah dikurangi kompensasi kerugian yang masih ada ya. Dikurangi dulu ya. Nah, teknisnya kita masukkan ke dalam perhitungan PPh badan ya. Oke, saya kira itu. Jadi kesimpulannya sama ya, ada atau tidak kompensasi kerugian fiskal itu sama-sama sebaiknya tidak melakukan revaluasi karena kurang menguntungkan dari aspek perpajakan. Lanjut soal tugas 3. Ya, soal tugas yang saya berikan pada pertemuan 3. Pendi karyawan PT Jaya, nyeri lambung berobat ke rumah sakit. Biaya pengobatan 600.000. Nah, biaya pengobatan tadi sudah dibayar oleh Pendi. Nah, Pendi mau rembes ke perusahaan. Maka di kwitansi tercantum nama PT Jaya ya. Nah, kemudian setelah rembes perusahaan mencatat sebagai medical expense. Jadi waktu membayar rembesnya ke Pendi, jurnalnya adalah medical expense debit, cash kredit. Pertanyaannya, bagaimana perlakuan pajak atas penggantian biaya pengobatan rembes tadi dari PT Jaya ke Pendi? Ya. Karena ini penting. Kenapa? Karena kalau salah pencatatan itu bisa berakibat pajak, ya, berimplikasi kepada pajak. Oke, kita lihat. Kalau kalian perhatikan di sini, jika dia mencatat sebagai medical expense, maka ini adalah koreksi fiskal. Kalau dia dikoreksi, berarti PPh badan terutang dia menjadi naik. Ya. PPh badannya menjadi naik. Lebih tinggi. Ya. Berapa tarif PPh badan terutang? 22%. Jadi dengan kata lain, jika dicatat sebagai medical expense, maka PPh beban pajak naik sebesar 22% dikalikan dengan 600.000. Oke. Jadi beban pajak naik jika dicatat medical expense. Nah, ini ada pertanyaan, bagaimana perlakuan pajak atas penggantian tersebut? Maka kalian bisa menyarankan ada pilihan merupakan objek PPh pasal 21. 1. Bukan objek pasal 21. B. C. Merupakan benefit in cash. D. Merupakan biaya menjadi pengurang penghasilan bruto. Jadi kalau kalian perhatikan pilihan-pilihan A, B, C, D ini yang kalian sarankan ya kepada perusahaan, sebaiknya biaya pengobatan, penggantian biaya pengobatan kepada PND tersebut merupakan objek PPh pasal 21 ya. Itu perlakuan pajak yang benar ya. Kenapa? Biaya pengobatan ini masuk kelompok jenis kelompok natura. Nah, menurut ketentuan natura sekarang merupakan objek PPh pasal 21 dengan cara teknis penggantian biaya pengobatan tersebut tidak boleh kita catat ke medical expense, kita catat saja dia bagian ke dalam perhitungan PPh pasal 21. Jadi merupakan bagian dari dasar perhitungan pasal 21 yaitu penghasilan bruto. Ya, penghasilan kotor ya. Jadi nanti dia masuk ke dalam perhitungan pasal 21 atas penghasilan pendi. Ya. Karena kalau kita masukkan ke dalam perhitungan pasal 21 tergantung kepada gaji pendi. Kalau gaji pendi itu di bawah PTKP, maka
biaya pengobatannya tidak kena pajak, ya. Karena kan dia bagian daripada gaji bruto. Tapi kalau misalnya melampaui, ya paling kenanya kan di tarif 5%, 15% ya. Sedangkan kalau dia dikoreksi fiskal di medical expense, dia kan kena tarif PPh badan 22%. Jadi lebih murah tarif pasal 21 ya, kurang lebih begitu. Profesor Wolfgang status tidak menikah, guru besar berasal dari Jerman. Ini kerjasama antara Universitas Smart di Indonesia dengan Universitas Germany, ya, Jerman. Ngajar di Smart. Nah, menurut ketentuan tax treaty antara Indonesia Jerman sesuai dengan perjanjian penghindaran pajak berganda P3B. Nah, memang disebutkan di salah satu klausul guru besar itu dibebaskan dari pengenaan pajak selama 2 tahun. Guru besar ya. Guru besar berarti profesor. Jadi di dalam klausul tax treaty ya Indonesia Jerman ada klausul setiap profesi guru besar itu dibebaskan tidak dikenakan pajak ya. Jadi kalau profesor di Indonesia tinggal di Jerman itu juga sama, penghasilan yang diterima di Jerman itu tidak dikenain pajak selama 2 tahun. Sebaliknya, profesor Jerman kerja di Indonesia selama 2 tahun, selama dia kedatangannya sebagai guru besar, itu 2 tahun ya. Ini ada dalam klausul P3B, Tax Treaty. Oke? Nah, dia datang ke Indonesia 1 Desember 2019. Dan penghasilan itu dia setahun ya, ini ilustrasi ya dalam soal. Netonya adalah 360 juta per tahun. Fasilitas yang dia dapat yaitu disediakan tempat tinggal dan kendaraan. Nah, tempat tinggal dan kendaraan ini ditanggung oleh Universitas Smart yang di Indonesia. Nilainya itu 100 juta per tahun. Jadi diberi fasilitas ya, fasilitas tempat tinggal dan kendaraan di mana nilainya itu sewanya itu 100 juta per tahun yang ditanggung oleh Universitas Smart. Itu dari 2019 ya. Kemudian tahun Januari 2022 Universitas Smart berencana menggantikan, merubah yang semula disediakan tempat tinggal dan kendaraan, sekarang mau dicabut, kasih duit aja, yaitu berupa tunjangan. Nilainya sama 100 juta. Jadi dulu disediain ini rumah, ini kendaraan, silakan pakai, silakan tinggal. Sekarang enggak, dicabut. Sekarang kasih duit aja lah per bulan, namanya tunjangan. Pertanyaannya, bagaimana dampak aspek perpajakannya terhadap Universitas Smart sendiri dan Wolfgang sebagai orang pribadi? Oke. Nah, coba kita lihat, kita hitung dulu ya sebelum di sini ada pilihan A, B, C, D. Sekarang coba kita lakukan perhitungan dulu ya, supaya kita bisa menentukan opsi mana yang jawaban yang benar. 2019 sampai 2021 2 tahun itu kan free pajak, free tax ya, tidak kena pajak karena dia profesi guru besar. Nah, kita hitung PKP-nya saja, penghasilan kena pajak. Netonya 360 juta. Statusnya belum menikah, TK0. Kurangi 54 juta. Maka penghasilan kena pajak selama 2 tahun pertama dia 2019 sampai 2021 adalah 306 juta. Oke. Tahun ketiga 2022 kita hitung. Penghasilan kena pajak dia kan yang berasal dari tahun sebelumnya kan 360 juta tadi. Ya. Dan akan mendapat tunjangan baru 100 juta. Maaf, saya ulangi ya. Penghasilan itu dia kan dari tahun pertama 360 juta.
tambah tunjangan baru 100 juta. Berarti kan penghasilan itu dia naik 460 juta. Kenapa dapat tunjangan baru 100 juta? Kan tadi Universitas Smart kan lagi mempertimbangkan mencabut fasilitas ganti dengan uang. Berarti kan uang diterima oleh Wolfgang. Berarti menambah penghasilan netonya. Jadi 460 juta kurangi dengan PTKP. Maka penghasilan kena pajaknya 406 juta. Ya. Jadi ada dua angka. Penghasilan kena pajak 2 tahun pertama, penghasilan kena pajak tahun ketiga yang yang akan ditinjau ya. Pemberian fasilitas atau uang tunjangan. Oke. Ya, sekarang coba kita hitung PPh pasal 21 terutang. Yang 2 tahun pertama 2019-2021 PPh terutang adalah 46.500.000. Dari mana angka ya? Yaitu dari menghitung PPh pasal 21 terutang. Ini kan 300 juta. 300 juta, ambil 50 juta dulu, yang dikenakan 5%. Kemudian 200 juta dikalikan 15%, sisanya dikalikan 25%. Saya kira kalian bisa hitung sendiri ya, nggak perlu saya kasih rincian. Pak, kenapa masih 5%-nya kali 50 juta? Ini kan masih tahun dulu, 2019-2021. Oke. Kemudian untuk tahun 2022, cara menghitung kalian akan mendapat angka pasal 2 PPh pasal 21 terutangnya 70.500.000. Pertanyaannya, dari mana angka ini? Yaitu dari perhitungan PPh pasal 21 terutang tahun 2022. Nah, ketentuan tahun 2022 kan sudah berubah. 5% kali 60 juta. 15% kali 190 juta. Dan seterusnya. Ya, sesuai dengan nilai penghasilan kena pajak. Maka kalau kalian lihat di sini, jika perusahaan atau Universitas Smart itu mencabut fasilitas barang, rumah, tempat tinggal, dan kendaraan, diganti dengan uang, maka Wolfgang itu akan mengalami kenaikan PPh pasal 21 sebesar 24 juta. Ya. Nah, kemudian bagaimana pengaruhnya ke Universitas Smart? Berarti terkait dengan PPh Badan Universitas Smart. Karena adanya tunjangan 100 juta uang yang diberikan kepada Wolfgang, menambah penghasilan bruto yang menjadi dasar pasal 21 Wolfgang, berarti tunjangan baru 100 juta ini deductible expense, dapat menjadi pengurang. Ya, karena dia dapat menjadi pengurang, tidak dikoreksi, maka nanti PPh Badan Terutang Universitas Smart turun karena muncul biaya baru. Nah, berapa penurunan PPh Badan Terutang Smart? Mudah caranya, tarik PPh Badan 22% dikalikan dengan potensi biaya baru, yaitu 100 juta. Maka itulah penghematan PPh Badan Universitas Smart, yaitu 22 juta. Jadi kalau angka 100 juta ini menambah biaya, kalian masukkan koreksi fiskal, nanti kalian akan lihat terjadi penurunan PPh Badan Terutang. Ya, penurunannya nilainya pasti 22 juta. Oke? Jadi jika Universitas mencabut fasilitas mengganti dengan uang tunjangan kepada Wolfgang, maka pengaruhnya PPh pasal 21 Wolfgang naik 24 juta, PPh Badan Universitas Smart turun 22 juta. Kita lihat pilihannya ada di huruf C. Ya. Ika menikah. Ini soal berikut ya, huruf C. Soal C. Punya 3 anak. Bekerja di PT Jaya Abadi. Suaminya PNS. Ika menerima gaji 5 juta per bulan.
Nah, perusahaan mengikuti program pensiun dan BPJS Kesehatan. Setiap bulan bayar iuran pensiun 60.000, ya, iuran pensiun bayar 60.000 perusahaan ya. Kemudian di iuran pensiun itu ditanggung sama IKA sebesar 50.000. Ya. Jadi beban perusahaan 60.000, IKA menanggung 50.000. Jadi totalnya kan 110.000. Ada yang ditanggung perusahaan, ada yang ditanggung oleh IKA sebagai karyawan. Kemudian perusahaan juga membayar iuran jaminan hari tua JHT 3,7% dari gaji. Nah, IKA membayar iuran jaminan hari tua sebesar 2%. Jadi beban perusahaan 3,7, beban karyawan 2%. Kurang lebih begitu cara membacanya. Premi jaminan kecelakaan dan jaminan kematian juga sama. Beban perusahaan 1%, sedangkan beban karyawan 0,3%. Kemudian ada informasi IKA menerima lembur 2 juta. Nah, sekarang kita hitung dengan metode gross. Apa ini maksud dengan metode gross? Itu metode di mana beban pajak itu, beban PPh pasal 21 ditanggung oleh karyawan. Ya. Jadi metode gross itu PPh pasal 21-nya ditanggung oleh karyawan. Oke. Nah, kalian bisa hitung, ini adalah perhitungan. Saya tidak menjelaskan perhitungan ya, karena ini materi perpajakan ya. Kalian cuma lihat aja hasil perhitungannya, gaji tambah lembur, tambah premi jaminan, premi asuransi ya, jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian ya. Pak, ini kok ditambah premi tunjangan? Ya kan tadi ditanggung oleh perusahaan. Jadi perusahaan premi tadi yang ditanggung perusahaan itu harus menambah gaji bruto karyawan. Kenapa? Supaya deductible expense dapat menjadi pengurang. Kalau dia tidak menambah ke dalam perhitungan PPh pasal 21 karyawan, maka premi tersebut dikoreksi fiskal. Ya. Jadi setiap beban asuransi yang ditanggung oleh perusahaan yang tidak dikenakan PPh pasal 21, maka dikoreksi fiskal. Maka untuk menghindari koreksi fiskal, perusahaan biasanya menambah tunjangan premi asuransi itu ke dalam perhitungan PPh pasal 21. Nah, kayak seperti ini jadinya, menambah gaji. Kembali ke IKA, gaji lembur tambah dengan premi asuransi ya, jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian yang ditanggung oleh perusahaan. Tidak termasuk iuran pensiun yang ditanggung karyawan. Kalian catat ya. Jadi yang kalau iuran pensiun yang ditanggung oleh karyawan itu tidak atau bukan merupakan objek PPh pasal 21. Jadi hanya iuran pensiun ya. Nah, selain itu merupakan objek PPh pasal 21. Caranya menambah gaji pokok masing-masing karyawan. Maka dapat penghasilan bruto 7 juta sekian. Nah, lakukan perhitungan PPh pasal 21. Langkah pertama, pengurangan biaya jabatan, iuran pensiun, dan jaminan hari tua yang ditanggung oleh pegawai. Dapat neto, jadikan setahun, kurangi PTKP, maka dapat penghasilan kena pajak setahun. Lakukan perhitungan PPh pasal 21-nya. Ya. Maka jawabannya, PPh pasal 21 yang ditanggung oleh IKA adalah sebesar Rp103.087. Ya, oke? Saya kira itu gampang ya. Sekarang kita lanjut soal tugas 4 ya. Pada pertemuan 4. Ada 2 pilihan ganda dulu ya pertama. Hal-hal berikut yang dibenarkan menurut ketentuan perpajakan. Ya. Kalian lihat di sini. A. Adi menabung di Bank Mandiri 5 juta. Oke. Atas penghasilan bunga yang diterima Adi, tidak dilakukan pemotongan PPh pasal 4 ayat 2. Ya. Karena tabungannya tidak melebihi 7.500.000. Jadi di bawah nilai tabungannya di bawah 7,5 juta. Apakah ini benar? Jawabannya benar menurut perpajakan. Memang ada ketentuannya ya.
Jadi untuk tabungan yang kurang dari 7,5 juta, maka terhadap penghasilan bunganya tidak terutang PPh pasal 4 ayat 2, ya, dikecualikan. Kemudian B. BPR, ya, Bank Perkreditan Rakyat Jurangmangu, punya deposito di Bank BNI. Atas bunga deposito, jadi Bank BNI membayar bunga deposito kepada BPR. Atas bunga deposito yang dibayar oleh BNI kepada BPR, itu dipotong PPh pasal 4 ayat 2. Apakah ini benar menurut perpajakan? Jawabannya benar menurut perpajakan. Dipotong PPh pasal 4 ayat 2. Tapi dengan catatan sepanjang nilai deposito tersebut lebih dari 7,5 juta, ya. Jadi nilai deposito. Jadi benar jika nilai depositonya melebihi 7,5 juta. Oke. Sekarang C. Dana pensiun Mandira menerima bunga deposito dan tabungan dan serta diskonto sertifikat Bank Indonesia yang diterima atau diperoleh dari BRI, maka bunga tersebut tidak dilakukan pemotongan PPh. Kita lihat jawabannya benar. Sepanjang yang menerima bunga deposito itu adalah perusahaan dana pensiun yang telah disahkan oleh Menteri Keuangan. Jadi sepanjang perusahaan pengelola dana pensiun itu sudah mendapat izin, ya, dari Menteri Keuangan. Maka atas pembayaran bunga, ya, oleh BRI kepada perusahaan pengelola dana pensiun Mandira itu tidak dilakukan pemotongan PPh. D. Pemda menerima bunga atas giro yang dimiliki di Bank SRI, maka atas bunga tersebut tidak dilakukan pemotongan PPh. Ya, ini salah, ya. Jadi Pemda ini tidak mendapat pengecualian apapun, ya, terkait pembayaran terkait pemotongan PPh, ya. Pasal 4 ayat 2 atas bunga giro. Jadi dia tidak mendapat pengecualian apapun, ya. Jadi dengan kata lain itu salah. Jadi yang benar adalah jawabannya A, B, C. Lanjut, perusahaan sewa helikopter Balikpapan ke Pulau Sangau. Sewa 30 juta. Bagaimana perlakuan perpajakannya? Ada pilihan A, B, C, D. Sewa helikopter, gitu ya. Itu ada ketentuannya di Keputusan Menteri Keuangan 417 tahun 1996, ya, di mana ditentukan ketentuannya merupakan objek PPh final, ya. Tarifnya 1,8%. Maaf, ya, bukan PPh final, ya. Ini PPh pasal 23, ya. PPh pasal 23. Tarifnya 1,8%, ya. Ini tarif efektifnya 1,8% kali nilai sewa. Ya. Nah, tarif efektif 1,8 miliar ini berasal dari perhitungan norma penghitungan penghasilan itu. Nah, normanya kan sudah ditetapkan sebesar 6%, ya. 6%, sedangkan tarif PPh badan waktu itu, ya, tahun 96 itu 30%. Dan ini ketentuan ini, ya, tarif PPh badan kan yang dihitung dari norma ini 30%. Kenapa 30% digunakan? Karena waktu itu keputusan Menteri Keuangan dibuat tahun 96. Pertanyaannya, apakah masih berlaku sampai sekarang? Jawabannya masih. Karena kalau kita bicara hierarki hukum, selama peraturan Menteri Keuangan itu belum dicabut, jadi tidak ada peraturan baru yang mencabutnya, maka peraturan yang lama tersebut
tetap berlaku sepanjang masa, ya. Ini kita bicara hierarki hukum. Walaupun ada undang-undang baru yang mengatur ketentuan tarif PPh badan 22%. Tapi undang-undang itu bukan berarti mengeliminir keputusan Menteri Keuangan tahun-tahun sebelumnya, ya. Ini kita bicara hierarki hukum, ya. Ya, memang disebutkan tidak boleh peraturan di bawahnya bertentangan dengan peraturan di atasnya, ya, tidak boleh. Tetapi penerbitannya berbeda. Yang tidak boleh adalah peraturan Menteri Keuangan, peraturan pemerintah, peraturan presiden tidak boleh bertentangan dengan undang-undang setelah ditetapkan undang-undang itu berlaku. Itu tidak boleh bertentangan. Batal demi hukum namanya. Tapi untuk peraturan pelaksanaan yang setelah undang-undang itu ditetapkan. Tapi kalau peraturan itu lama dan tidak ada ketentuan untuk mencabut, ya, ketentuan pelaksanaan yang mencabut itu atau memperbaiki itu, maka ketentuan lamanya tetap berlaku. Jadi dengan kata lain, tarif 30% dari norma ini masih berlaku sampai sekarang ini. Ya, dari situlah kita bisa dapat tarif efektif 1,8% untuk sewa helikopter. Oke? Maka jawaban yang benar adalah B. C, PT Karya PKP ngimpor mesin dari Thailand, ya. Nah, ini saya kira gampang, ya, menghitung nilai impor transaksi. Nilai impor transaksi dihitung dari cost tambah insuran tambah freight atau dikenal dengan CIF, ya. Nilai CIF ditambah dengan biaya masuk. Jadi saya ulangi, nilai impor itu nilai CIF ditambah dengan biaya masuk, ya. Maka kalian akan mendapat angka 230 juta. Triple A Airline, perusahaan penerbangan Malaysia, melakukan penerbangan internasional antara Kuala Lumpur, Singapura, Jakarta pulang pergi. Jadi ini perusahaan Malaysia, penerbangan. Rutenya Kuala Lumpur, Singapura, Jakarta. Nah, ini dari Jakarta dia bawa penumpang 250 orang. Tiket per orang $200. Kurs diketahui Bank Indonesia 10.500.000. Kurs Menteri Keuangan MKRI ini singkatan kurs Menteri Keuangan Republik Indonesia yang menjadi dasar pelunasan pajak $1 10.000. Jadi perbedaan, ya, antara kurs BI dengan kurs Menteri Keuangan. Pertanyaannya, berapa PPh pasal 2, berapakah nilai PPh pasal 15 yang akan dikenakan di Indonesia? Seperti yang kalian ketahui, PPh pasal 15 PPh pasal 15 itu dikenakan terhadap penerbangan dan pelayaran nasional maupun internasional, ya. Jadi berapa nilainya yang dikenakan di Indonesia? Diketahui tarif tax treaty Indonesia Malaysia misalnya 15%. Oke, ada pilihan A sampai dengan E, ya. Nah, kita sekarang mengacu ada ketentuan yang mengatur itu dan masih berlaku sampai sekarang. Yaitu keputusan Menteri Keuangan nomor 417 tahun 96. Nah, di sana mengatur kurang lebihnya seperti ini, ya. Nanti kalian kalau ingin lebih detail cari di Google KMK 417 tahun 1996 ini, kemudian kalian lihat aturannya. Penghasilan bagi wajib pajak perusahaan pelayaran dan atau penerbangan luar negeri, ya, adalah 2,64% dari peredaran bruto dan bersifat final atau dikenal dengan istilah PPh pasal 15 final. Jadi dengan kata lain, ada wajib pajak perusahaan penerbangan luar negeri.
melakukan kegiatan operasional di Indonesia, ya artinya dia mencari penghasilan di Indonesia. Maka ada penghasilan di Indonesia itu akan dikenakan PPh pasal 15 final dengan tarif 2,64%. Ini ketentuan umum, ya. Nah, kemudian disebut di sini definisi peredaran bruto itu apa, ya, terkait itu adalah semua imbalan atau nilai pengganti berupa uang atau nilai uang yang diterima, bla bla bla. Kalian baca sendiri ya. Nah, kalau berarti dengan kesimpulannya, kalau kita kenakan di sini, kan di sana kan disebutkan di sana penumpangnya berapa? 250 orang. Berapa harga tiket? $200, ya. Jadi 250 penumpang kali $200 harga tiket dikalikan kurs Menteri Keuangan, ya, karena kita mau menghitung pajak, ya. Nah, kemudian dikalikan dengan tarif PPh pasal 15 final 2,64%. Maka kurang lebihnya kita akan mendapat angka nilai PPh pasal 15 adalah 13.200.000, ya. Ini yang seharusnya, yang menurut ketentuan umum. Oke, yang diatur oleh keputusan Menteri Keuangan 417. Tetapi ada ketentuan lain di perjanjian penghindaran pajak berganda P3B Indonesia Malaysia, ya, atau dikenal dengan Tax Treaty Indonesia Malaysia. Nah, di dalam perjanjian Indonesia Malaysia tersebut ada pasal 8 yang mengatur shipping and air transport, ya. Jadi transportasi udara dan pelayaran shipping, ya. Nah, di pasal 8 P3B ini di poin 2 dia mengatur, ya, kalian ini saya kutip, ya. Pelayaran dalam jalur lalu lintas internasional dapat dikenakan pajak di Indonesia. Jadi Indonesia disebut negara sumber. Karena dia kan mengambil penghasilan di Indonesia, berarti Indonesia negara sumber. Hanya sebesar 50% tanpa melihat apakah BUT atau tidak. Artinya begini, Triple Airline yang Malaysia tadi, apakah punya kantor di Indonesia? Tidak, berarti bukan BUT. Ya tetap dikenakan pajak 50%. Hanya terhadap penghasilan 50%-nya saja. Kalau dia menerima penghasilan di Indonesia. Ya. Jadi kalau dia penerbangan cuma transit, ngangkut nerima penumpang, ngangkut penumpang lagi, berarti dia bukan BUT, ya. Nah, tapi hati-hati ada poin 2. Penerbangan dalam jalur lalu lintas internasional, artinya ketentuan tambahan, hanya akan dikenakan pajak di negara treaty partner, negara domisili. Saya ulangi, pajak dikenakan hanya di negara domisili. Indonesia hanya berhak memajaki penghasilan pengoperasian pesawat udara dalam jalur lalu lintas domestik saja. Jadi di dalam perjanjian P3B ada di pasal 8.2 mengatur tentang itu. Jadi kalau ada perusahaan pelayaran penerbangan internasional, dia transit di Jakarta, tujuannya Jakarta, kemudian dia nerima penumpang, kemudian dia berangkat lagi, kembali lagi pulang pergi. Maka terhadap penghasilan yang diterima dari penumpang Indonesia tersebut, Indonesia tidak berhak memajakinya. Yang berhak memajakinya itu penghasilan tersebut adalah di mana domisili perusahaan airline tersebut, yaitu Malaysia. Ya. Indonesia hanya berhak untuk lalu lintas domestik, misal perusahaan penerbangan Malaysia tersebut, ya, Malaysia tersebut dari Kuala Lumpur ke Jakarta, oke? Terus dia balik ke Kuala Lumpur, tapi terima penumpang di Jakarta. Maka penghasilan dia dari penumpang Jakarta tadi itu Indonesia tidak berhak memajakinya. Ini menurut ketentuan P3B Indonesia Malaysia. Indonesia baru berhak memajaki atas penghasilan tiket penumpang tersebut jika perusahaan Malaysia tadi dari Kuala Lumpur ke Jakarta.
Dari Jakarta dia ngangkat penumpang ke Bali. Nah, tiket Jakarta-Bali, walaupun yang menyelenggarakannya itu adalah perusahaan Malaysia, Indonesia berhak memajakinya. Dari satu bandara di Indonesia ke bandara Indonesia yang lain. Dilakukan oleh perusahaan pelayaran, perusahaan penerbangan asing. Indonesia berhak memajakinya. Tetapi kalau misalnya Kuala Lumpur ke Jakarta, terima penumpang Indonesia, berarti dia dapat penghasilan dari Indonesia. Kemudian dia balik lagi ke Kuala Lumpur, itu tidak berhak pemerintah Indonesia memajakinya. Ya, itu yang dimaksud keterangan pasal 8.2 di P3B. Jadi dengan kata lain, kembali ke sini, jadi Jakarta bawa penumpang kembali ke Kuala Lumpur di soal tadi. Berarti jawabannya yang benar adalah D, tidak ada pajak yang dikenakan di Indonesia. Jadi Indonesia tidak berhak memajakinya. Yang berhak memajaki adalah Malaysia. Ya. Oke, ini kasus. Yang berikut, Ibu Lisdia pedagang batik, jualan online di marketplace. 3 tahun, omsetnya 16 miliar. Perhatikan, omsetnya 16 miliar. Ya. Omset tahun lalu ya, ini masuk di sini 2021 16 miliar. Karena ini omsetnya 16 miliar ya. Berarti ini semua Ibu Lisdia itu tetap membayar. Ini ada ketentuan di tahun 2022 ya, yaitu penghasilan peredaran bruto sampai dengan 500 juta itu tidak dikecualikan ya dari objek PPh final 0,5% ya. Tapi ini hanya berlaku untuk UMKM. UMKM yang dimaksud di sini adalah pengusaha yang orang pribadi yang memiliki peredaran bruto kurang dari 4,8 miliar ya. Jadi ini ketentuan fasilitas ya. Peredaran bruto yang tidak dikenakan pajak ya sampai dengan 500 juta hanya berlaku untuk orang pribadi yang memiliki peredaran bruto sampai dengan 4,8 miliar atau dikenal dengan UMKM ya. Nah, sedangkan Ibu Lisdia di sini omsetnya tahun lalu kan 16 miliar melampaui. Berarti di sini PPh finalnya tetap dibayar ya omsetnya. Jadi di sini nanti dikoreksi ya di sini. Di sini saya mengasumsikan sampai 500 juta tidak bayar PPh final 0,5% ya dari Januari sampai April ya. Tapi seharusnya dia tetap bayar ya. Karena dia bukan lagi UMKM. Oke. Oke, nanti kalian saya akan edit ya di materinya supaya kalian mendapat perhitungan angka yang benar ya. Kemudian soal tugas 5 ya. Saya kira ini sama ya. PT Triple A tahun 2002 melakukan usaha perdagangan elektronik omset sampai dengan Maret 3,6 miliar ya. Aprilnya mencapai 1,5 miliar ya. Kemudian di sini ada apakah dia melaporkan untuk dikukuhkan pengusaha kena pajak ya. Kapan ya? Nah, ini ada ketentuan di PMK 197 2013 ya. Kalian bisa baca nanti. Itu ada ketentuan menyebutkan itu melakukan penyerahan barang kena pajak. Jadi ada pengusaha menyerahkan barang kena pajak dan jasa kena pajak itu minimal peredaran brutonya 4,8. Kemudian wajib melaporkan usahanya dikukuhkan menjadi pengusaha kena pajak paling lama akhir bulan berikutnya setelah bulan saat jumlah peredaran brutonya melebihi 4,8 miliar ya. Jadi kembali ke soal, nah ini kan Maret 3,6 ya. Maret 3,6 sampai dengan Maret 3,6. Kemudian April 1,5. Berarti total berapa? 5,1 ya. Melampaui 4,8. Jadi April sudah melampaui 4,8 April. Pertanyaan kapan mendaftarkan kewajiban mendaftarkan diri sebagai pengusaha kena pajak ya. Jawabannya adalah paling lambat tanggal 31 Mei tahun 2022. Karena April melampaui 4,8 maka
bulan berikutnya ya, akhir bulan berikutnya paling lambat ya. Oke. Kemudian Ibu Yuni huruf B, perusahaan konveksi ya. Ini terkait dengan patur pajak. Ya, ini perhatikan tanggal patur pajak dengan tanggal penyerahan patur pajak berbeda ya. Nah, lihat rentangnya apakah 3 bulan apa tidak. Jadi dari soal di sini kalian bisa memberi jawaban B, masih dapat dikreditkan oleh PT Subur karena ada ketentuan di pasal 9 ayat 9 Undang-Undang PPN ya. Yaitu ketentuan patur pajak dapat dikreditkan pada masa pajak berikutnya paling lama 3 bulan setelah berakhirnya masa pajak yang bersangkutan. Ya, jadi kalau patur pajak tanggalnya Januari, ya 3 bulan ya, masih dapat dikreditkan. Oke, saya kira itu pembahasan soal materi kita hari ini. Saya kira cukup ya. Ya, mudah-mudahan dapat membantu kalian mengerjakan jawaban-jawaban tugas yang kemarin. Oke. Terima kasih. Sampai ketemu lagi di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.